Nah, ini menurutmu, Det, cocok nggak? Maksudnya anak-anak muda yang di Aceh Tengah ini, karena basis kita adalah wisata, apakah cocok untuk anak muda Aceh Tengah buka usaha yang levelnya pariwisata apapun itu? Pastinya cocok, karena kan kita lihat juga kunjungan, Bang. Ini hari kayak hari ini kan weekend, jadi nampak padat penduduk. Yang biasanya jalanan itu nggak terlalu seramai ini, tapi kalau di hari Sabtu, Minggu, hari libur, pastinya suasana jalan, suasana kota di Takengon itu nampak terlihat ramai. Jadi kita terasa kan, kita belum hitung nih berapa pendapatan pedagang, pengusaha-pengusaha yang ada di sini. Tapi kita bisa lihat bahwa daya belinya kayaknya cenderung meningkat. Tapi yang pasti, menurutmu sendiri cocok atau enggak nih? Cocok pasti cocok. Tapi kan berbicara pariwisata, kadang-kadang kita itu menginginkan usaha yang levelnya udah makro. Nah, kalau levelnya makro, membuat pariwisata itu tentu kan butuh modal, Bang. Ya, nah di sini poinnya. Jadi banyak anak muda yang gimana dibilang, maksudnya dia sulit, maksudnya dia kalau buka usaha pariwisata itu minimal punya modal sekian sekian ratus juta. Itu yang membuat mereka malas untuk mendingan bisnis yang gini-gini aja dulu gitu. Nah, sebenarnya kan peluang itu kan banyak tersedia. Cuman kadang-kadang kita itu nggak mau bekerja sama. Kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya nggak ada kepemilikannya yang tunggal. Ada mungkin, tapi kan hanya sebagian kecil. Tetapi rata-rata mereka banyak banyak membuka peluang bagi para penanam saham. Ya, gitu. investasi kan sebenarnya kan ide bisnisnya. Kita itu kan harus lihat dari rencana bisnisnya. Kalau memang rencananya oke, saya yakin banyak investor akan berarti tertarik. intinya apapun usahanya enggak hanya di bidang pariwisata, yang penting niat sama idenya dulu. Ya, ide terus studi kelayakan dari bisnis tersebut. Terus break even poinnya berapa tahun. Jadi investor tuh mau minimal modal. Kita modal smartphone bisa nggak usaha pariwisata di Aceh Tengah smartphone? Bisa, pastinya bisa. Kan kita udah lihat tuh Gayo Camping Ground contohnya, kayak kawan kita Bang Satria. Dia udah jalankan bisnisnya, awalnya sempat ditolak dulu kan. Nah, ternyata terbukti hari ini entah lebih dari 3.000 kunjungan selama setahun ini dia bisa pegang. Artinya kan apa? Dia juga jualannya kan lewat smartphone. Artinya kan muncul ide-ide yang seperti itu. Nah, kalau ada juga mungkin ya dari beberapa orang yang ingin langsung berdirilah fasilitas maksudnya yang wah gitu begitu kan. Ada usaha langsung wow gitu kan. Sebenarnya itu yang membuat mindset pola pikir anak-anak muda Aceh Tengah ini tertutup. Mulai usaha itu harus wow dulu. Nah, karena kalau udah wow itu atau pasti modalnya besar. Atau bahasa sininya ditanggung. Nah, sebenarnya itu bisa dimulai ketika kita punya ide yang cemerlang dulu sebenarnya. Ide sebenarnya saya yakin banyak. Pasti setiap orang, saya sendiri pun pasti punya ide. Kadang-kadang untuk mengeksekusinya itu kan butuh dana. Nah, disinilah kita seharusnya bekerja sama. Artinya apa? Ada wadah satu. Ini kan dibangun dengan kepercayaan dulu kan gitu. Investor itu akan mau investasikan uangnya asalkan prospek dari usaha yang ingin kita bangun itu jelas. Nah, perbankan, ada juga perusahaan pentura. Artinya banyak sekali jenis-jenis sebenarnya peluang uang yang bisa kita tarik untuk mengembangkan usaha pariwisata. Jadi intinya kayak mana mau kita cari uang kepada perusahaan-perusahaan yang mau kita tarik uangnya, kalau sedangkan kita mulai aja belum ya. Kita start aja belum, masih sibuk. Ya nggak mungkin aku buka usaha ini, kayaknya modalnya besar kayak gitu. Jadi intinya sekarang kemauan, punya ide yang bagus, terus yang paling penting mulai aja dulu. Yang paling penting sebenarnya itu. Tapi yang paling lebih penting adalah apa? Bermimpi aja dulu ya. Karena kalau udah mulai belum ada mimpi ya nggak akan juga. Intinya mimpi dan mulai aja dulu. Ya, itu aja cukup dari saya, Jo Pranata, dan saya Dedi Purnawan. Oke, jangan lupa saksikan next session di 4.0 Millennial Talk. Bye bye.